Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Resmi, Malaysia akan berpartisipasi di babak kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Kalian nggak salah dengar ya guys, tapi ini hanya sebatas drawing kualifikasi. Drawing, oke. Ya, drawing, oke. Lanjut bang. Drawing kualifikasi Piala Dunia ini akan diselenggarakan di Osaka, Jepang ya guys. Tapi akhirnya AFC membatalkannya dan memilih Malaysia, yaitu kandang AFC sendiri. Dikabarkan drawing babak kualifikasi Piala Dunia ini akan diselenggarakan 17 Juli ya guys. Ini yang akan menentukan siapa yang akan dilawan timnas Indonesia. Nanti akan dibuat 2 grup terdiri dari 3 negara. Tapi tuan rumahnya tetap Qatar dan Arab Saudi ya guys. Karena Qatar dan Arab Saudi sudah ditunjuk AFC sebagai tuan rumah karena melihat dari ranking FIFA mereka. Di babak keempat ini timnas Indonesia menargetkan 2 kemenangan ya guys, yaitu lolos otomatis ke Piala Dunia. Gimana menurut kalian? Ya oke lah buat di Malaysia, menghargai Malaysia, oke. Dan ya semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur ronde keempat, karena lawannya kita nanti ini ya lumayan berat, walaupun tidak berat-berat amat karena ya kualitasnya sama dengan kita lah. Kita harapkan timnas Indonesia bisa menghajar mereka dan kita hanya butuh 2 kemenangan. Walaupun ronde keempat ini rasanya tidak sulit, rasanya ya mudah sih. Cuma yang sulit begini teman-teman, faktor non teknisnya di luar pertandingan itu yang sulit. Jadi semoga bisa diatasi semuanya dan kita bisa lolos ke Piala Dunia itu. Ya kita doakanlah semoga hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Malaysia resmi lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia sebagai tuan rumah drawing. Biasakan nonton sampai selesai, oke? Biasakan nonton sampai selesai. Akhirnya impian besar sepak bola Malaysia terwujud juga, tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan sebagai peserta, tapi sebagai tuan rumah pengundian grup. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dengan penuh haru mengumumkan bahwa drawing putaran keempat akan digelar di Hotel Hyatt Place, Kuala Lumpur pada 17 Juli 2025. Salah satu tim yang akan menentukan takdirnya di sana adalah timnas Indonesia. Yang pasti para supporter Indonesia dengan semangat penuh sportivitas mengucapkan selamat kepada Malaysia atas keberhasilan luar biasa ini. Karena kalau tak bisa masuk lapangan, setidaknya bisa menyentuh bola saat drawing. Tahniah untuk jiran kita Malaysia. Ketika mata dunia tertuju ke Timur Tengah, ingat, ada negeri kepulauan yang masih bertahan, perlahan bangkit dari keterpurukan. Kami datang bukan sekadar pelengkap, kami datang bukan untuk menyerah, tapi kami datang untuk bertarung, menggapai asa menuju Piala Dunia. Dan yang kami lawan adalah mafia-mafia minyak di Timur Tengah nanti. Itu lawannya kita yang sesungguhnya. Pemain warisan baru 4 gol tanpa balas. Kemarin ngejek timnas senior kita, sekarang langsung dikasih paham 4 gol sama timnas putri U19. Garuda Pertiwi tampil brutal dan dominan, menang telak 4-0 di laga pamungkas fase grup di Stadion Puto, Vietnam. Permainan agresif, dominasi bola, dan koordinasi rapi bikin Malaysia nggak bisa ngapa-ngapain. Piala Dunia antar klub udah mulai hari ini. Buat nonton langsung aja klik link di bio gua. Hasil ini bukan cuma bikin timnas Indonesia lolos ke semifinal, tapi juga jadi penegasan kalau timnas putri kita udah ninggalin Malaysia jauh secara kualitas. Sekarang Indonesia bakal ketemu lawan Vietnam di semifinal tanggal 16 Juni nanti. Lawan berat, iya, tapi performa lawan Malaysia buktiin kita nggak cuma numpang lewat di turnamen ini. Ya sayangnya kita kalah juga 4-0 dari Vietnam. Ya sudahlah, intinya kita dapat ya juara 3 lah kemarin. Kita kasih kalah Myanmar dengan adu jotos, maksudnya adu penalti. Tapi sebelumnya kita hajar Malaysia 4-0 dan ya mau di timnas putri, mau di kelompok umur senior, mereka belum pernah menang lawan kita. Dan sejarah mencatat dari 79 pertemuan, Indonesia memegang rekor dengan kemenangan terbanyak itu atas Malaysia. Jadi memang mereka belum bisa ngapa-ngapain ke kita. Kita masih lebih bagus dari mereka. Fakta itu, fakta men.
Media Malaysia bahkan menuliskan optimisme besar terhadap peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia jika round 4 digelar di negara mereka. Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dan berhadapan dengan 5 kekuatan dari Timur Tengah. Salah satu alternatif yang mencuat adalah Indonesia, dengan SUGBK sebagai venue yang layak dan berpengalaman menyelenggarakan laga internasional. Media Malaysia Sayangnya AFC lebih memilih Qatar dan Arab Saudi, padahal Qatar dan Arab Saudi ini mereka juga peserta gitu loh. Kenapa harus mereka dua juga jadi tuan rumah gitu kan? Memang permainan mafia ini luar biasa sekali gitu kan. Kita tak takut bro. Inilah sebab kenapa Harimau Melaya tak nak main dengan Indonesia. Apa benda ni weh? Ya sudah, kalau tak nak main dengan kita gitu kan, takut dibantai sama timnas Indonesia. Alasan mereka itu akan ikut cafa-cafa apa itu, mau kosong mereka, takut dibantai sama kita. Berita terkini, Malaysia dilaporkan akan menyertai Piala KAFA yang dianjurkan oleh Persekutuan Bola Sepak Asia Tengah dari 26 Ogos hingga 9 September. Kalau kita bandingkan dengan Piala Merdeka ataupun Tri-Nations, inilah pertandingan yang akan membawa paling banyak manfaat kepada skuad kebangsaan di bawah Peter Klemovsky. Piala KAFA ni bukan kaleng-kaleng guys. Cuba korang tengok pasukan yang akan join. Iran, Uzbekistan, Oman. Ini pasukan-pasukan yang kuat. Boleh kita jumpa Kusanov dengan Mehdi Terami. Bukan itu saja, dua lagi negara yang menyertai pertandingan ini mempunyai ranking FIFA lebih tinggi dari Malaysia. Itu yang kita nak, jumpa lawan yang kuat. Kalau tak, boring bro. Asyik bantai Vietnam je. Barulah kita boleh menguji kebolehan fizikal dan taktikal Harimau Melaya. Satu benda je abang stres, game-game ini akan main ke Kyrgyzstan dan Uzbekistan. So kita tak boleh layan ramai-ramai kat Bukit Jalil. Tak strong doh. Apa-apa pun abang gila excited untuk Piala KAFA. Dan ingat, Harimau Melaya tak takut dengan siapa pun. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Takutlah dengan Indonesia, makanya tolak. Belum tentu juga mereka menang dengan negara Timur Tengah ini. Tapi syukurlah mereka bisa ikut di sana supaya mereka bisa kejar itu rankingnya Indonesia kan, karena sekarang rankingnya Indonesia tuh lebih tinggi dari mereka. Jadi mereka sengaja ikut di sana Piala KAFA itu supaya mereka bisa kejar peringkat, karena tujuannya mereka satu, kejar peringkat aja, masuk 100 besar kan, begitu mereka ini. Belum confirm lagi lah weh. Ini ke sebab kenapa Malaysia menolak derby terunggul di Nusantara antara Malaysia dan Indonesia. Oke, mari kita dengar dulu Pak Cik ini cakap apa. Oke, Belum confirm pun lagi. Okey, untuk yang digembar-gemburkan oleh ramai pihak untuk friendly, international friendly antara Malaysia yang menyertai KAFA Cup, Piala Asia Tengah ni. Okey, tapi belum ada nyata rasmi pun lagi sebenarnya, cuma digembar-gemburkan saja. Tapi andai kata ianya menjadi kenyataan, okey, ianya adalah satu oh ternyata belum resmi teman-teman, ini baru digembar-gemburkan. Memang media sana memang suka gembar-gemborkan itu. Wah. Pemain Indonesia makin mahal, naturalisasi Malaysia malah makin murah. 4 dari 5 pemain termahal ASEAN sekarang milik Indonesia semua. Dari Jaitses, Misilgar, Kevin Dick sampai Emil Albero. Cuma satu yang nyelip, Macuca dari Malaysia, tapi nilainya justru turun. Dari 56 miliar rupiah jadi 46,9 miliar rupiah. Jaitses sekarang paling tinggi, 130 miliar rupiah. Disusul Misilgar yang tetap mahal walau lagi cari klub. Sementara Macuca baru main sekali buat Malaysia, harganya udah jatuh duluan. Indonesia naik daun, sementara Malaysia baru debutin pemain, tapi nilainya malah langsung nyusut. Gimana nih menurut kalian? Ya itulah perbedaannya kita dengan mereka. Mereka tidak bisa kejar kita. Mau di harga pasar pemain pun kita tetap lebih tinggi, iya kan? Kita mungkin dari 10 pemain kita ya mungkin mengirim sekitar 5-6 pemain lah untuk pemain termahal di Asia Tenggara. Asia mungkin kita kirim 3 atau 4 lah. Oke, jadi Jaitses itu ada di urutan 1 sekarang, bukan Misilgers. Jadi mereka untuk harga pasar pemain pun mereka tidak bisa kasih kalah kita. Tidak bisa men, susah. Beda kelas. Di antara deretan tim-tim Asia Tenggara, hanya Garuda yang masih bertahan membawa nama ASEAN berjuang untuk pentas di ajang Itulah kenapa pundak Garuda itu sangat-sangat berat bebannya, karena ya memikul ini badut-badut ASEAN yang lain ini. besar sepak bola dunia.
Namun ironisnya, negara-negara di Asia Tenggara justru enggan melihat Indonesia melaju sejauh ini. Bukan dukungan dan tepuk tangan yang kami dapat, melainkan keraguan dan cibiran. Tapi kami tak akan mundur. Kami akan terus berjuang mengejar asa yang bahkan tak berani kalian impikan. Mereka wajar kalau mereka itu nyinyir dengan kita, karena sekelas Vietnam pun tidak bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Thailand juga, ya kan? Apalagi negara yang satu itu kan. Kalian tahu lah siapa yang saya maksud. Kalian tahu lah, kalian bisa prediksi siapa. Ya, dua negara yang katanya punya peringkat FIFA lebih tinggi dari Indonesia saja ya terseok-seok mereka di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi yang negara sana kan, yang jersinya warna kuning itu. Ya, PMBD itu datang dari Indonesia. Indonesia bisa lolos sampai ke ronde keempat, dan paling kerennya, satu-satunya dari negara di Asia Tenggara yang mengoleksi 12 poin dari 10 pertandingan, lolos ke ronde keempat, dan tinggal 2 kemenangan lagi di ronde keempat, kita bisa lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, apakah negara-negara tetangga kita bisa seperti Indonesia? Belum tentu bisa, dan belum bisa. Baru Indonesia. Oke, jadi kalau mereka bilang kita sombong, sebenarnya wajar kita sombong karena kita bisa membuktikan. Yang tidak wajar sombong itu ya mereka. Sudah tidak bisa membuktikan apa-apa di ASEAN bahkan Asia, mau sombong. Iya kan? Kasih kalah Vietnam 4-0 malah sombong. Maju dulu ke kualifikasi Piala Dunia. Itu baru main. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan ya, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan kita dukung terus timnas Indonesia. Semoga bisa berjaya di ronde keempat, karena ronde keempat ini nanti ya masih di drawing lagi, dan Malaysia ditunjuk sebagai tuan rumah drawing kualifikasi ronde keempat. Ya, jadi kita akan lawan negara-negara dari ya Asia Barat, dari Timur Tengah. Nah, mereka ini kekuatannya itu bukan sepak bolanya tidak terlalu kuat, tapi kekuatannya mereka itu ada di sini. Fulus, uang. Jadi mereka punya banyak uang, mereka bisa lakukan apapun dengan uang. Jadi itulah lawan sesungguhnya Indonesia nanti. Semoga Indonesia tidak dicurangi ya. Kalau dicurangi pasti, cuma kita harus berjaga-jaga juga. Dan kita doakan semoga Indonesia bisa dapat hasil yang terbaik. Kita bisa lihat timnas kita 2026 ada di Piala Dunia, supaya tetangga-tetangga kita itu menjadi lebih termotivasi, supaya Asia Tenggara ini tidak hanya Indonesia lah yang menonjol, semua negara bisa menonjol, dan Indonesia jadi role modelnya, kira-kira begitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.